Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di YouTube channel saya RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham pada 12 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Pada pertemuan kali ini, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, saya akan mempresentasikan pergerakan harga saham indeks LQ45. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 45 perusahaan yang masuk dalam daftar saham LQ45. Saham-saham ini adalah saham-saham yang sangat liquid untuk dibeli, baik bagi para investor yang baru atau sebagai pemula maupun investor yang lama. Untuk itu, saya telah membuka aplikasi Smart untuk kita sama-sama menyaksikan bagaimana pergerakan dari saham LQ45 ini. Pada pertemuan kali ini, saya tetap akan menjelaskan perkembangan harga saham LQ45 berdasarkan persentase penurunan harga saham pada hari ini. Kita bisa lihat bahwa pada hari ini ada sekitar berapakah saham LQ45 yang mengalami penurunan? Ada 13 saham LQ45 mengalami penurunan atau ditutup dengan warna merah. Yaitu saham pertama adalah saham TPIA yang mencapai minus 3,93%. Yang kedua saham KLBF yang mencapai minus 2,82%. Yang ketiga saham BRPT yang mencapai penurunannya minus 2,41%. Yang keempat yang mengalami penurunan yaitu saham Telkom yang mencapai minus 1,62%, dan yang kelima yaitu saham Skema yang mencapai minus 1,60%. Selanjutnya, ada berapakah saham LQ45 yang mengalami kenaikan harga sahamnya? Kita bisa lihat dari daftar stok harga saham ini yang mengalami kenaikan. Kita bisa lihat ternyata yang mengalami kenaikan saham LQ45 pada pasar hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, ada 25 saham LQ45 yang mengalami kenaikan. Mulai dari 0,39 hingga yang tertinggi adalah 9,76% yang ditempati urutan pertama oleh saham BBTN, Bank Tabungan Negara. Saya kembali mengulas atau kembali saya mengingatkan bahwa hari ini saya akan presentasikan berdasarkan tingkat penurunan harga saham LQ45. Oke, kita lanjut saja pada saham pertama yaitu saham TPIA. Saham TPIA ini pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 7.000 dan pasar hari ini ditutup menurun dengan harga Rp6.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham TPIA sebesar minus 275 poin atau setara dengan minus 3,93%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham TPIA ini. Oke, ini untuk 5 tahunnya. Kita langsung saja pada tampilan untuk satu bulannya. Oke, ini untuk grafiknya. Rekomendasi dibeli agak banyak. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini ditutup menurun dengan harga Rp1.380, padahal pada pasar sebelumnya saham KLBF ini ditutup dengan harga Rp1.420. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebanyak minus 40 poin atau setara dengan minus 2,82%. Kita bisa lihat juga bentuk tampilan grafiknya saham
LBF ini itu 1 bulannya. Ini rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.195. Padahal pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi penurunan daripada saham BRPT sebanyak minus 30 poin atau setara minus 2,45%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BRPT ini. Untuk 1 bulan, ya ini. Kalau untuk 3 bulan, nah ini. Ya. Oke, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan juga adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp3.030. Padahal pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.080. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 1,62%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Telkom ini. Ya ini, ya rekomendasi beli banyak saham Telkom ini karena berpotensi akan naik. Ya, selanjutnya kita bisa lihat saham yang berikutnya, saham LQ45 yang mengalami penurunan adalah saham yang kelima, yaitu saham Skema. Ya, saham Skema pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp925. Padahal pada pasar sebelumnya saham Skema ditutup dengan harga Rp940. Ini berarti saham Skema mengalami penurunan sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,60%. Kita bisa melihat bentuk grafiknya untuk 1 bulan, ya seperti ini. Direkomendasi beli karena berpotensi akan naik. Oke, selanjutnya pada saham berikutnya yaitu saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pada pasar hari ini adalah saham Sril. Saham Sril hari ini ditutup dengan harga Rp185. Padahal pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp188. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LQ45 itu Sril sebanyak minus 3 poin atau setara dengan minus 1,60%. Kita bisa melihat juga grafiknya saham Sril ini. Ini saham Srilnya. Nah, rekomendasi beli. Mungkin akan naik. Ya, selanjutnya saham yang berikutnya adalah saham yang ketujuh. Dari saham LQ45 yang mengalami penurunan adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar saham hari ini ditutup dengan harga Rp2.830. Padahal pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp2.870. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 1,39 poin. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Inco ini. Ya ini, ya potensi akan bisa naik. Oke. Selanjutnya pada saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.060. Padahal pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.070. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebanyak minus 10 poin atau setara dengan minus 0,93%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Adro 1 bulannya. Oke. Belum ada pergerakan. Nah, ya. Oke. Ya, direkomendasi beli. Oke, saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp5.425. Padahal pada pasar sebelumnya saham INKP ini ditutup dengan harga Rp5.479. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 0,91%. Kita bisa lihat juga saham INKP. Bentuk grafiknya.
Ini bentuk grafiknya. INKP. Oke, selanjutnya kita lihat lagi bahwa saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp9.400. Padahal pada pasar sebelumnya saham SMGR ini ditutup dengan harga Rp9.450. Ini berarti telah terjadi penurunan saham SMGR ini sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 0,53%. Kita bisa melihat juga bentuk grafiknya saham SMGR ini untuk 1 bulan, ya ini potensi naik, beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup dengan harga melemah sebesar Rp4.800. Padahal pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp4.820. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,41%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ya, oke, ini rekomendasi akan tahan-tahan naik. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini ditutup dengan harga 12.200. Padahal pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp12.225. Ini berarti telah terjadi penurunan saham INTP sebanyak minus 25 poin atau setara dengan minus 0,20%. Selanjutnya saham yang ke-13, saham LQ45 yang mengalami penurunan atau berwarna merah adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp28.350. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp28.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 0,18%. Kita bisa lihat juga bentuk dari saham sebelum kita lihat grafik dari saham BBCA, kita lihat dulu bentuk grafik dari saham INTP. Nah, ini saham INTP belum lambat loading. Nah, ini 3 bulannya, sebulannya. Oke, selanjutnya kita mau lihat lagi saham grafik dari saham BBCA. Untuk 3 bulannya. Wah, ini ada lambat loading nih internetku. Oke, kita lanjut saja. Ini grafiknya bisa paparkan pada oke, itu dia saham BBCA. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-14 yang tidak mengalami penurunan adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp955. Padahal pada saham sebelumnya, pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp9.055. Ini berarti tidak ada penurunan 0 poin dan 0%. Oke, selanjutnya coba kita lihat bentuk grafik dari saham MNCN ini. NCN 1 bulan, ya ini. Ya, potensi naik. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang tidak juga mengalami penurunan adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp8.600. Sama dengan harga pasar sebelumnya, itu ditutup dengan harga Rp8.600. Jadi tidak ada kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham ICBP. Ya, ini. Ya. Nah, ini potensi naik, jadi beli. Rekomendasi dibeli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang tidak mengalami penurunan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp16.450. Sama dengan pasar sebelumnya,
saham UNTR ditutup dengan harga 16.450. Ini berarti tidak ada kenaikan 0 poin dan 0%. Selanjutnya saham jadi grafiknya kita bisa lihat grafiknya juga UNTR. Ya. Oke, karena agak lambat loading ini. Kita langsung pada saham yang LQ45 yang ke-17 yang tidak mengalami penurunan adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini ditutup dengan harga 580 sama dengan pasar sebelumnya. Saham Antam ditutup dengan harga 580. Ini berarti tidak ada kenaikan 0,0%. Selanjutnya saham ke-18 saham LQ45 yang tidak mengalami penurunan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp6.100. Sama dengan pasar sebelumnya, saham INDF ditutup dengan harga Rp6.100. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang juga tidak mengalami penurunan adalah saham UNVR. Saham UNVR ini ditutup pada pasar hari ini dengan harga 8.200 sama dengan pasar sebelumnya. Saham UNVR ditutup dengan harga 8.200. Ini berarti tidak ada kenaikan 0,0%. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang juga tidak mengalami kenaikan atau penurunan adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini ditutup dengan harga 470 sama dengan pasar sebelumnya. Saham MEDC ditutup dengan harga 470. Ini berarti tidak terjadi kenaikan poin maupun penurunan poin. Begitupun persentasenya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami kenaikan yaitu saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup dengan harga 2.560. Padahal pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga 2.550. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Excel sebanyak 10 poin atau setara dengan 0,39%. Kita bisa melihat grafik dari Excel ini. Agak lambat loading signalnya. Oke, ini bisa lihat rekomendasi beli. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham yang berikutnya adalah saham LQ45 yang ke-22 yaitu GGRM Gudang Garam. Pada pasar hari ini ditutup dengan harga menguat yaitu Rp47.200. Sementara pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp46.875. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Gudang Garam ini sebanyak 325 poin atau setara dengan 0,69%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Ini saham GGRM. Kita bisa lihat grafiknya agak lambat loading ya ini. Nah, jadi rekomendasinya beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami kenaikan juga 5 poin adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini ditutup dengan harga menguat Rp670. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham Indi ini ditutup dengan harga Rp6.065. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Indi sebesar 5 poin atau setara dengan Rp0,75. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham Indi ini. Oke. Rekomendasi beli. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan yang mengalami kenaikan yaitu saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini ditutup menguat seharga senilai Rp7.825. Sementara pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.750. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ITMG sebesar 75 poin atau setara dengan 0,97%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ITMG ini di 1 bulan. Ini rekomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami kenaikan pula adalah saham LPPF.
saham LPP pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga 1480, di mana pada pasar sebelumnya yaitu saham LPP ditutup dengan harga 1465. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham LPP sebesar 15 poin atau setara dengan 1,02%. Kita bisa melihat juga bentuk grafiknya LPPF, saham LPP Matahari Department Store ini. Oke, ini rekomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ERA. Saham ERA hari ini ditutup menguat dengan harga 1225. Di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ini ditutup dengan harga 1240 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 15 poin atau setara dengan 1,21%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham ERA. Oke, rekomendasi beli ini sebenarnya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas ini hari ini ditutup menguat sebesar 1045 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga 1030 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pegas sebanyak 15 poin atau setara dengan 1,46%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham Pegas ini. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada hari ini ditutup dengan harga 4.790, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga 4.700. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ASI sebesar 90 poin atau setara dengan 1,91%. Kita bisa melihat juga bentuk grafiknya saham ASI. Ya, ini rekomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 sebagai pendatang baru yaitu saham BTPS. Saham BTPS hari ini ditutup menguat sebesar 3.190 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga 3.130. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BTPS sebesar 60 poin atau setara dengan 1,92%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham BTPS ini. Ya, rekomendasi ini beli. Dua. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga 3.030 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga 2.970. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBRI sebanyak 60 poin atau setara dengan 2,02%. Kita bisa lihat juga saham BBRI. Ya, ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penguatan pada hari ini juga yaitu saham Wika. Saham Wika hari ini tutup dengan harga 1.260, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ini ditutup dengan harga 1.230. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Wika sebesar 2,44%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham Wika untuk 1 bulan ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BSD. Saham BSD pada hari ini ditutup dengan harga 760, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ini ditutup dengan harga 740. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BSD sebanyak 20 poin atau setara dengan 2,70%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham BSD ini. Ya, ini rekomendasi beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami kenaikan pula hingga mencapai 2% lebih adalah saham PTPP. Saham PTPP pada pasar hari ini ditutup dengan harga 870, di mana pada pasar sebelumnya saham PTPP ini tutup dengan harga 845. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PTPP sebanyak 25 poin atau setara dengan 2,96%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham PTPP ini. Ya, untuk 1 bulan, ya ini. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami kenaikan hingga mencapai 3% lebih adalah saham HMSP. Saham
HMSP hari ini tutup menguat dengan harga 1.740, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga 1.685. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham HMSP sebanyak 55 poin atau sebesar 3,26%. Kita bisa melihat juga bentuk grafiknya HSPM. Ya, ini rekomendasi beli memang. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang ditutup pada pasaran ini juga menguat mencapai 3,57% adalah saham Cipin. Dan Cipin ditutup pada harga sahamnya pada hari ini tutup dengan harga Rp5.800, di mana pada pasar sebelumnya di saham Cipin ditutup dengan harga Rp5.600. Ini berarti telah kenaikan saham Cipin sebesar 200 poin atau setara dengan 3,57%. Kita bisa melihat juga bentuk grafiknya. Oke, ini terjadi kenaikan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami kenaikan hingga mencapai 4% lebih adalah saham BMRI. Saham BMRI hari ini tutup menguat sebesar Rp4.860. Padahal pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp4.650. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BMRI sebesar 20 poin atau setara dengan 4,26%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham BMRI ini. Ini 1 bulan ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami kenaikan juga adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.410. Padahal pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.310. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Akra sebesar 100 poin atau setara dengan 4,33%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham Akra ini. Ya, rekomendasi beli ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami kenaikan juga hingga mencapai 4,56% adalah saham Citra. Saham Citra CTRA pada pasar hari ini tutup menguat sebesar Rp685. Padahal pada pasar sebelumnya saham Citra ini tutup dengan harga Rp655. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Citra sebesar 30 poin atau setara dengan 4,58%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Citra ini. Ya, oke. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp454, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ini ditutup dengan harga Rp4.434. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pewon sebanyak 20 poin atau setara dengan 4,61%. Kita bisa juga melihat bentuk grafiknya saham Pewon ini di 1 bulan. Ya, ini rekomendasi memang beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 tadi telah saya jelaskan, yaitu Pewon. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.390. Padahal pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.280. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PTBA sebanyak 110 poin atau setara dengan 4,82%. Kita bisa melihat dari bentuk grafiknya PTBA. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami kenaikan hingga 5% lebih juga adalah saham WSKT. Saham WSKT pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar 730. Padahal pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp695. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham WSKT sebanyak 35 poin atau setara dengan 5,04%. Selanjutnya, kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham WSKT ini. Sebelum WSKT, kita lihat dulu PTBA. Grafiknya. Agak lambat loadingnya. Ya, ini. Ya, sudah balik ya. Sudah naik. Selanjutnya, kita lihat tadi bentuk grafik dari saham WSKT. 1 bulannya. Ya, ini yang mau naik lagi.
Selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan hingga mencapai 5,60% adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar 1.225, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga 1.160. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JPFA sebesar 65 poin atau setara dengan 5,60%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham JPFA ini. Ya, untuk bulan ini. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula yang cukup signifikan adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar 3.980, sedangkan pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga 3.760. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JSMR sebesar 220 poin atau setara dengan 5,85%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari Jasa Marga ini. Oke. Ya, sudah naik ya. Kalau kemarin kita beli, ya kita untung. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula hingga mencapai 6% lebih adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini ditutup menguat hingga mencapai 4.470. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga 4.210. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBNI sebesar 260 poin atau setara dengan 6,18%. Kita bisa melihat juga grafik dari saham BBNI ini. Setelah kemarin dia mendapat ranking pertama kalau tidak salah. Ya, saham BBNI ini kita bisa lihat untuk 3 bulannya. Ya, untuk 6 bulannya. Ya, cukup naik ya, turun lagi. Oke, kita lihat untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu hampir 100% adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini ditutup menguat sebesar Rp1.125. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.025. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBTN sebesar 100 poin atau setara dengan 9,76%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBTN ini. Ini untuk 1 bulan. Ini untuk 3 bulan. Ya. Ini untuk 6 bulan. Ya, jauh sekali turunnya. Ini untuk 1 tahun. Yuk. Dan untuk 2 tahun. Oh, lambat loading ya. 2 tahun agak lambat loading di sini. Kita ganti tampilannya. Untuk 5 tahun bisa nggak 5 tahun? Nah, ini 5 tahun. Ya, artinya pernah mencapai 3.800 lebih di bulan Maret 2018 dan mengalami penurunan di harga yang sama Rp1.000 pada tahun ini. Rp1.000 berada pada tahun 2016 dan sekarang kembali di angka 1.000-an di tahun 2020. Berarti berapa tahun ini? Investasi jangka panjang itu 5 tahun. Nanti di tahun 2018 jadi berapa tahun? 3 tahun baru terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 3. Sekarang pada turun grafiknya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari pergerakan harga saham LQ45 pada pasar pada Jumat, pasar saham hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, terutama kurang-kurang kata. Saya Rusli Samin alias saudara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para investor yang budiman tidak bosan-bosannya untuk menonton pergerakan harga saham yang saya presentasikan
saya akan upayakan setiap tutup pasar, saya akan upayakan untuk menampilkan pergerakan harga saham, sehingga pergerakan harga saham satu hari sebelum atau 1-2 jam sebelum pasar dibuka bisa menonton pergerakan harga saham ini sebagai referensi untuk para investor semua, terutama bagi mereka yang pemula maupun yang sudah lama berkecimpung di dunia bursa efek pasar modal, yaitu pasar saham. Sekali lagi, apabila ada kesalahan kata-kata dalam pemaparanku ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang pergerakan harga saham pada 12 Juni 2020. Nantikan lagi ya video-video berikutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.